Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri Krisna. Kali ini kita akan membahas review secara lengkap. Untuk review secara lengkap iPhone 13 yang saya beli ini dengan storage 128GB dan RAM 4GB serta warnanya itu midnight. Oke, untuk produk itu beberapa dari iPhone 13 itu terdapat berbagai macam, itu namanya Starlight, Midnight, biru, pink, hijau untuk warnanya. Nah, yang saya beli ini itu midnight. Jadi teman-teman bisa lihat di kotaknya. Kemudian untuk kapasitas itu ada 128GB, 256 dan 512GB. Nah, yang saya ambil ini kapasitas yang paling awal yaitu 128GB. Oke, jadi bagian depan dari iPhone ini itu dilapisin ceramic shield dan bagian belakang kaca dan desain aluminium. Jadi ini benar-benar HP premium. Karena setahu saya iPhone itu hadir untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Menghitung uang lebih terasa manis daripada madu. Ya, jadi di HP murah ataupun HP mid range itu tidak ada ya. Jadi fokusnya memang untuk HP-HP atau flagship ya kita sebut. Nah, ukuran dan berat yang saya senang dari iPhone ini, pertama kali saya gunakan itu lebarnya itu hanya 71,5 mm dengan tinggi 146,7 mm, tebalnya itu 7,6 mm dan berat 173 gram. Jadi dibandingkan dengan HP Samsung Galaxy M33 kemarin yang beratnya itu bisa sampai 199 gram, ini termasuk ringan. Ini berat sedikit daripada HP Samsung Galaxy A30 yang pernah saya review di awal, yang itu sangat tipis sekali dan sangat-sangat mudah untuk digenggam. Nah, ini memang kalau tangan-tangan kayak saya ini untuk menggenggam iPhone itu cocoknya itu iPhone 13 dan mentoknya itu sampai iPhone 13 Pro aja. Jadi untuk yang Pro Max ataupun yang berat-berat itu kurang cocok bagi saya sebagai user untuk iPhone ya. Nah, itu kembali lagi tergantung di teman-teman. Kalau teman-teman nyaman dengan ukuran dan berat yang oke dari iPhone Pro Max, terutama khususnya dari mulai 11, 12, 13 sampai dengan 14, 15 dan yang terbaru 16 yang nanti akan meluncur, itu silakan tergantung pilihan teman-teman. Nah, kemudian layar ini kalau saya cek ini Super Retina XDR. Nah, ini yang saya senang tuh layarnya OLED. Jadi bukan layar IPS ya. Resolusinya itu 253.2 x 1170 pixel. Nah, layarnya itu HDR dan itu ada warna luasnya itu P3. Rasio kontrasnya itu 2 juta banding 1 umum. Nah, kecerahannya ini kalau umum seperti ini teman-teman. Nah, ya itu cerah sekali. Kemudian kalau paling rendah, nah seperti ini teman-teman. Ini menurut saya sedikit aja itu udah cukup teman-teman untuk di dalam ruangan. Kemudian tahan cipratan air dan debu jelas karena level IP68 itu kedalaman maksimumnya 6 meter. Tapi kalau saya sih nggak akan saya tes ya teman-teman, karena agak lumayan di harga. Keuntungan akan membuat dompetku tebal. Apa? Keuntungan menurun $3 dari kemarin. Oke, chip yang digunakan itu chip A15 Bionic saat peluncuran dan performanya itu kurang lebih CPU 6 core dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi. Jadi GPU-nya itu 4 core. Jadi seperti yang teman-teman lihat kemarin saya sempat ukur itu di video unboxing di awal, pakainya itu Geekbench. Dan kalau dilihat di story itu untuk GPU-nya terdapat 2 perbedaan pada tanggal 28 saat pertama kali direview dan 17. Jadi saat di review yang kedua tanggal 17 saya tes, itu terjadi penurunan sebesar kurang lebih hampir 30 poin ya untuk multicore, dan untuk single core nya itu terjadi penurunan juga
16 poin. Oke. Dan untuk kita balik lagi. Dan untuk OS-nya itu OS yang saya download itu sudah terbaru. Jadi ketika teman-teman install, saran dari saya teman-teman lebih baik install manual untuk OS-nya, karena kalau otomatis dan koneksi internetnya jelek itu akan mempengaruhi operating system di Apple. Nah, gimana caranya untuk operating system ini agar terupdate manual? Teman-teman balik ke setting. Oke, balik ke setting. Kemudian cari pembaruan aja di OS ya, ada di sini. Jadi teman-teman bisa search aja atau bisa langsung dimatikan untuk OS-nya. Oke, semuanya ada di setting teman-teman, tinggal cari search aja. Kemudian yang kedua GPU. Oke, GPU ini udah saya tes lagi yang kedua kali itu 1 Maret hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat itu GPU skornya itu 18.650 dibandingkan 17 Februari. Jadi ada penurunan sebesar 38 poin ya teman-teman. Itu hanya untuk skor aja ya, tidak terlalu signifikan ya. Nah teman-teman, kalau untuk software yang kedua itu saya pakai Antutu Benchmark, ini yang paling penting. Nah itu kalau untuk skornya itu kedua kali saya tes dari yang video unboxing di pertama itu 1.264.063. Oke, nah yang ketiga itu dari CPU X. Nah CPU X ini juga memberikan informasi yang relatif bagus teman-teman, dari mulai perangkat, prosesor, kemudian memori. Ini paletnya 4 GB teman-teman. Kemudian tampilan SDR dual, kemudian jaringan ini karena saya matiin, dan storage-nya itu yang terupdate. Nah sensornya teman-teman bisa lihat, cek di sini sensornya itu banyak sekali, ada berbagai macam. Tentunya ada gyro-nya juga. Untuk NFC, kalau teman-teman pastilah di HP Plus App itu selalu ada untuk NFC. Nah NFC itu biasanya kalau di iPhone itu kalau teman-teman tempel kartu itu di depan sini. Beda dengan di Android itu di belakang ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal tempel kartu di depan, nyalakan NFC, maka NFC-nya itu akan otomatis membaca reader dari kartu teman-teman. Oke, kembali lagi. Nah ini kalau teman-teman pengen mendapatkan versi Pro itu bisa beli ya. Ini ada di App Store teman-teman. Oke, selanjutnya software selanjutnya itu adalah GPU. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini dijelaskan juga itu CPU-nya, kemudian untuk kerapatan PPI-nya, baterainya, dan storage-nya. Oke. Nah untuk baterai, kalau teman-teman lihat penggunaan baterai saya, bisa teman-teman lihat di pengaturan. Kemudian teman-teman cari baterai. Nah ini untuk persentasenya 24 jam terakhir itu sekitar 99%, karena saya pakai itu kalau ngecharge, saran saya sih lebih baik jangan sampai 100%, minimal 99%, dan jangan sampai turun saat ngecharge itu 20%. Jadi ketika baterai sudah 30%, alangkah baiknya teman-teman langsung charge. Dan ini 10 hari terakhir untuk pengisian daya baterainya. Kurang lebih kalau rata layar nyala itu sekitar 2 jam. Dan untuk pengisian baterai ini kalau teman-teman lihat itu di iPhone itu hanya butuh waktu 1 jam dengan kapasitas adaptor kemarin. Kalau teman-teman lihat cuplikan video saya unboxing 20 watt itu 1 jam sudah cukup untuk sampai 99%, ya mentok-mentok 100. Saran saya sih lebih baik teman-teman isi baterai itu 30%, kemudian dilepaskan itu 90% sampai 99%. Nah, oke. Kesehatannya ini masih 100% ya teman-teman. Oke, yang kedua itu ada kamera seperti yang saya jelas. Jadi kalau teman-teman ingin melihat konten terkait dengan kamera iPhone 13 dan bagaimana kualitasnya, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya.
Jadi ini ada dua kamera, itu kamera utama 12, kamera ultrawide 12, dan satunya lagi kamera depan 12 megapiksel. Oke, semuanya dibahas pada video terpisah, yaitu fokus ke kameranya ya. Nah, untuk rekaman videonya itu ada di konten terkait kamera juga. Jadi rekaman video ini bisa sampai 1080p untuk mode sinematik dan rekaman video 4K pada mode biasa. Jadi kalau teman-teman pilih yang videonya biasa itu bisa sampai 4K ya, seperti yang saya jelaskan di video unboxing. Nah, ini tinggal teman-teman pilih 60, kemudian 4K, sama 30 juga ada. Oke. Tuh. Mana paling kecil itu 24. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pakai untuk keamanan itu pakai Face ID. Jadi teman-teman kembali ke pengaturan, kemudian pilih keamanan itu pada mode awal itu Face ID ya teman-teman, jangan lupa. Ya, ini ada nih Face ID dan kode sandi, Face ID dan kode sandi. Jadi kamera depan yang berfungsi untuk pengenalan Face ID tersebut. Nah, untuk seluler seperti yang dijelaskan pada video unboxing saya. Jadi selulernya ini bekerja pada broadbandnya itu 5G atau 5G ya. Jadi kalau teman-teman daerah yang sudah terjangkau sinyal 5G ini sangat berguna sekali pada iPhone 13. Ke atas juga bisa. Oke, untuk panggilan audio ini yang paling utama itu sudah mendukung voice over atau VoLTE LTE. Jadi kalau teman-teman pengguna kartu ya, ini nanti ada tulisan VoLTE ya. Teman-teman bisa lihat jaringannya itu ada jaringan VoLTE. Kemudian untuk pemutaran audio nanti habis ini kita akan tes untuk audionya. Dan untuk game konten itu tidak terpisah juga di konten gaming. Teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi ada beberapa game yang kita tes. Yang paling utama itu Mobile Legends, kemudian PUBG, dan menyusul eSport. Oke, untuk tombol dan konektor eksternal. Jadi yang pertama ini ada kamera depan, kemudian tombol samping. Ini tombol samping ini biasanya untuk istilahnya kecerahan layar. Kemudian konektor lightning di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat nih, bagian tengah. Dan baki SIM. Jadi di sini ada SIM ejector. Oh ya, untuk SIM ejector ini bisa teman-teman lihat pada cuplikan video saya, itu hanya mendukung nano SIM plus eSIM ya teman-teman untuk wilayah Indonesia. Jadi kalau teman-teman beli iPhone ini di Indonesia itu teman-teman pakai eSIM ya untuk yang dual SIM-nya. Nah, jadi tambah eSIM di sini. Nah, nanti teman-teman masukin untuk eSIM-nya dan teman-teman bisa pilih provider yang mendukung eSIM di Indonesia. Setahu saya itu provider besar, jadi teman-teman bisa pilih provider mana yang teman-teman senangi untuk eSIM. eSIM ini berguna untuk meminimalisir penggunaan dari SIM fisik. Jadi kalau SIM fisik hilang, teman-teman nggak perlu khawatir karena sudah pakai eSIM. Ini untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menggunakan eSIM di iPhone. Kalau video ini banyak ditonton, nanti saya akan coba buat tutorial bagaimana nambahin eSIM. Kemudian ada tombol volume di sebelah kiri, itu tombol volume up and down. Kemudian ada pengalih dering, jadi teman-teman bisa pakai mode ini kalau misalkan telepon masuk kemudian dirasa berisik. Nah, ini bisa langsung teman-teman cek bahwa bisa langsung pada mode hening. Ini misalkan ada suaranya nih teman-teman, ini volume saya maksimal. Ketika teman-teman mengaktifin mode ini, oke, dia udah langsung mode hening teman-teman. Tuh ada tulisannya mode hening ya. Jadi ketika orang-orang nelpon ini berasa nada deringnya itu kayak getar aja, jadi nggak ada suaranya. Oke,
Ini saya udah nyalain lagi secara otomatis untuk mode heningnya. Kemudian lagi ada flashlight. Ini yang paling utama, ini LED flashnya. Kalau ini hanya seperti kayak, ya ini nggak tahu saya fungsinya apa, tapi lengkap aja. Nah ini yang paling penting itu ada MagSafe ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau malas pakai charger yang biasa teman-teman untuk ngecharge, itu ada yang namanya fitur MagSafe. Nah ini kebetulan di hardcase itu ada yang mendukung MagSafe ya. Nah pengisian daya kabel itu hingga 15 watt. Kebetulan kalau teman-teman beli asli untuk MagSafe-nya itu nanti bisa ngecharge di MagSafe seperti ini ya. Nah sensor banyak banget. Itu Face ID, barometer, gyro 3 sumbu, akselerometer, sensor kedekatan jarak, sensor cahaya sekitar. Nah sistem operasi iOS 18.3, pembaruan dari 18.2. Jadi kalau teman-teman tanya iPhone ini dapat bertahan sampai berapa lama, kalau saya kutip dari internet, nanti bisa teman-teman lihat, itu bisa sampai tahun 2027 alias 2 tahun lagi. Nah ini dirilis pada tahun 2021 akhir. Nah kalau saya saran, lebih baik ketika teman-teman beli iPhone itu lebih diperhatikan di boxnya ini keluaran tahun berapa. Jadi ada iPhone yang keluaran tahun 2021 untuk iPhone 13 dan ada tahun 2022 untuk iPhone 13. Saran saya lebih baik teman-teman ambil iPhone tahun 2022 yang ada tertera di kotak di cuplikan video unboxing saya ya. Kemarin itu tahun 2022 untuk iPhone 13 ini, itu yang paling menurut saya stable kalau dalam software ya teman-teman. Kalau teman-teman install software itu versi stablenya itu tahun 2022. Oke, kalau untuk hal-hal lain terkait dengan iPhone 13 ini semuanya sebenarnya sudah saya bagi part-partnya. Jadi ini di review lengkap ini saya hanya jelaskan ringkasan dari part-part sebelumnya. Dan ada tambahan, nanti kita coba tes untuk soundnya ya. Soundnya itu kita coba tes. One eternity later. Oke, soundnya ini kita pakai sound YouTube. Jadi saya pakai koneksi WiFi saya. Dan kita coba masuk ke YouTube ya teman-teman. A few minutes later. Ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri gimana kualitas suaranya. Ini di mode hampir full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri, Krisna. Oke, ini suaranya teman-teman bisa lihat sendiri. Kali ini kita akan mereview suatu produk baru, handphone baru. Yang dimana ini handphonenya itu berbeda dari sebelumnya. Untuk kualitas videonya teman-teman bisa sesuaikan. Ini saya pakai otomatis yang direkomendasikan. Kemudian pilih lanjutan dan ini saya hanya upload sampai 1080p 60 aja ya teman-teman. Saya beli langsung di iBox Store. Dan bisa teman-teman lihat kalau beli di iBox itu akan dapat tote bag seperti ini. Ada tulisannya iBox member of Era Jaya Group. Nah ini saya sudah terapkan untuk 1080p 60 pixel ya teman-teman. Itu akan saya tampilin ketika saya unboxing juga di iBox. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tes soundnya. Jadi bagaimana untuk teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk membeli iPhone 13 ini, ataukah teman-teman pengen membeli iPhone yang benar-benar terbaru? Itu kalau di Indonesia sekarang versi terbaru itu 15, dan ada kabar juga bahwa akhir ini Apple akan mendatangkan iPhone 16, walaupun kalau saya bilang itu terlambat, tapi walaupun begitu pasti peminatnya pasti banyak ya. Nah saran saya ketika teman-teman memilih iPhone untuk pengguna baru, carilah iPhone yang benar-benar sesuai kebutuhan kalian. Dan juga budget, yang paling utama itu adalah budget. Jadi untuk pindah dari Android ke iPhone itu memang butuh penyesuaian diri, dan itu ada di
kemampuan dari masing-masing teman-teman, terutama dalam hal budget juga ya. Itu yang paling saya tekankan, itu adalah budget. Jadi carilah iPhone yang benar-benar bisa untuk tahan lama. Seperti saya selalu bilang bahwa HP itu kalau saya bisa perbarui itu maksimal 5-7 tahun. Jadi kalau misalkan sudah berumur itu 5 tahun itu harus sudah bisa diperbarui. Demikian untuk video review lengkap saya terkait dengan iPhone ini, dan ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan juga untuk kelebihan dan kekurangannya bisa teman-teman lihat. Untuk poin-poin tersebut itu sudah saya jelaskan langsung. Jadi ini juga saya sangat terima kasih karena teman-teman sudah menonton video saya, dan kalaupun teman-teman suka silakan ketik like, dan kalaupun memang teman-teman ingin berkomentar silakan juga untuk berkomentar ya teman-teman. Dan jangan lupa bagikan video ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya, dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang ingin dibuatkan lagi mengenai iPhone 13 seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan bagaimana sih cara untuk tambah eSIM, atau kemudian bagaimana tutorial yang lain terkait iPhone 13, boleh silakan di komentar. Nanti akan saya pilih konten mana yang akan saya buat dulu terkait dengan iPhone 13 ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya, dan sampai jumpa lagi.